Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, sahabat channel, kita lanjut lagi part kedua, yaitu tentang wewayangan, sejarah wewayangan, kisah wewayangan, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari wewayangan ya, wewayangan dari layarnya itu layar wayang, kemudian tokoh-tokoh wayang, kemudian ada icon-icon di wayang. Kita nanti akan belajar bersama apa sih pelajarannya, biar kalau nonton wayang kita tahu apa yang bisa kita petik pelajaran dari wayang itu sendiri. Nah, wayang juga termasuk salah satu ini ya, apa jenisnya, cara dakwah wali ya, cara dakwah wali untuk menyampaikan Islam, biar kala itu yang tentu mayoritas bukan Islam ya, Islam masuk agar mudah diterima, maka diberi salah satu teori dakwah. Jadi ini salah satu pelajaran untuk para pendakwah. Jadi kita itu nggak bisa dakwah itu dengan keras, dikit-dikit salah, dikit-dikit nggak boleh, nggak bisa begitu. Apalagi di lingkungan masyarakat yang emang belum kenal Islam, ya Pak ya. Apalagi kalau kita ngajarin orang yang belum paham Islam, dikit-dikit salah, mereka kabur, gitu ya. Malah kabur, bukan mau belajar, bukan mau mendalami agama, malah mereka apa sih ini agama salah semua, gitu kan. Tapi inilah pelajaran luar biasa kita. Jadi kalau dakwah itu kita harus fleksibel, harus dinamis, nggak boleh kita kaku. Dan kita juga harus memahami seluk-beluk masyarakat, kemudian latar belakang masyarakat, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi. Ini salah satu metode dakwah, cara dakwah agar kita ini dakwah dimanapun diterima oleh orang, gitu ya. Nah, kita ambil pelajaran kisah tentang pewayangan. Ayo, Pak. Ya, di masalah pewayangan ya mungkin kalau ada kekeliruan, kekilapan itu memang ya kebodohan saya, cuman sepengetahuan saya dulu belajar tentang wayang walaupun saya nggak bisa ndalang. Asal Pak? Dari mana? Dari guru saya namanya Pak Yai Moyet, yaitu asal dari Banyuwangi, Desa Bulu Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Yaitu mengenai pewayangan apa atau namanya wayang. Wayang itu hanya angen-angennya menungso. Pewayangan itu bayangannya menungso. Gambaran kehidupan manusia lah ya. Makanya ditata miring. Ditata miring artinya mirip. Walaupun nggak sama tapi mirip. Ditata miring gimana tuh? Kalau nata kan miring kan gini kan. Oh, wayang gini ya. Miring. Wayang miring artinya mirip. Jadi wayang itu ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Bagian kanan ini golongan Pandowo. Pandowo itu yang memegang kalimat tauhid, yaitu namanya Kalimosodo, artinya kalimat Pandowo itu yang Pandowo Pandowo Limo. Oh, nah, iya, Pandowo Lima itu orang tauhid yang memegang kalimat Kalimosodo, artinya kalimat syahadat. Oh, sodo itu artinya syahadat. Syahadat tauhid, syahadat Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya antara surga dan neraka diciptakan oleh Allah ini, yaitu bagi orang yang melafazkan la ilaha illallah, meyakini dengan kalimat la ilaha illallah, maka Allah menciptakan neraka yang sebelah kiri ini adalah orang yang menolak kalimat la ilaha illallah. Jadi golongan kiri. Nah, golongan kanan ini golongan orang Islam yang ahli ibadah, yang agama tauhid. Ini agama yang membawa musyrik yang sebelah kiri ini, karena menyekutukan Allah. Mohon maaf, bukan saya mencaci atau merendahkan seseorang, bukan, cuman kan saya ini pandang Islam gini. Jadi antara kanan dan kiri itu ada bagian, ini bagian ahli surga, ini bagian ahli neraka. Maka wayangnya itu orangnya rata-rata kalau bagian kiri itu orangnya kaya-kaya, pakaian-pakaian yang emas-emasan. Gambaran ya Pak ya? Para raja-raja, penguasa banyak di sana. Namanya Pak? Seperti kalau bagian kanan ini namanya Puntadewa. Puntadewa. Nah, itu kalau di wayangan gambarannya orangnya kayak mana Puntadewa? Puntadewa
Dewa itu orangnya lemah lembut, halus, dermawan. Seandainya minta apa saja kalau dia itu punya dikasihkan. Tanpa basa-basi. Itu menggambarkan orang ahli jannah. Terus yang kedua, anak yang kedua itu Werkudara. Yang kanan ya Pak ya? Yang kanan. Werkudara itu adek-adek yang Pandhawa. Adek-adek yang Pandhawa jenenge Werkudara. Lek adek-adek agama kuwi salat. Jadi salat iki aja sampai ilang, nek nganti salat iki ilang Pandhawa hancur. Artinya wong Islam iki wis ora ana apa-apane. Werkudara. Werkudara. Oh, Werkudara apa Werkudara? Iya. Bahasane Werkudara elinga marang sira. Ada eling marang Gusti Allah. Terus Janaka itu ya sebut Janatuka, artinya surgamu. Oh, tokoh yang kanan satu lagi Janaka. Janaka kuwi kakak beradik Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nangkula karo Sedewa. Wong yang sering disebut Pandhawa lima ya. Dadi ana syahadat, salat, zakat, puasa, haji ning rukun Islam itu. Ya. Tapi nek golongane wong Ngastina iku sing dikuasai karo jenenge Duryudana utawa Suyudana Kurupati. Kuwi jenenge akeh. Kuwi salah satune penguasa, mulane raine digawe ireng kuwi mong calon ahli neraka karena apa? Sering ingkar janji mencela-mencele. Apa jenenge Pak? Duryudana. Kuwi ratu sing mencela-mencele, mulane dadi pegawe apa saja sing merasa paling berkuasa aja mencela-mencele. Ibaratnya itu berarti gambaran pelajaran untuk para pemimpin lah. Aja sampai ingkar janji kuwi jenenge Duryudana. Ada contohnya di wayangan, ada contohnya ya. Lha pendhita jenenge Pendhita Durna. Pendhita Durna iku pendhita palsu gaweane adu-adu. Kuwi nggambarake menungso bodho sok ngaku pinter. Rumangsa dheke paling suci padahal dheke kotor. Karena apa? Mulane dheke Durna kuwi duwe anak rai awake menungso sikile jaran jenenge Aswatama. Soale apa? Demen jaran. Kuda. Jadi ngawini kuda, maka anaknya itu ya dua jenis. Manusianya anggota badan sama mukanya manusia, tapi kakinya itu kaki kuda. Itu kayaknya lebih ke pelajaran untuk orang-orang sing CMB ini belajar, merasa pinter, merasa bener, mana paling ya? Iya. Aku tahu dia penceramah, merasa paling hebat, paling ampuh, paling pintar sendiri, padahal dia itu bodoh. Itu namanya Pendhita Durna. Banyak yang namanya pendhita palsu. Yang namanya palsu itu apapun bentuknya. Kalau yang namanya palsu itu gak baik. Uang palsu gak boleh. Terus sumpah-sumpah palsu yang gak boleh. Apa saja kalau yang namanya palsu itu gak boleh. Terus muncai patih namanya Sengkuni. Sengkuni itu seng itu bau, kuni itu bacin atau badek. Busuk lah ya? Busuk. Itu suka jadi provokator kalau sekarang suka. Barang untuk provokator lah ya. Orang provokator. Nah, terus punya Durna tadi punya anak Aswatama, itu yang menjadi patihnya. Aswatama itu orangnya sifatnya sombong, tapi perang nggak pernah menang. Karo Kartomarma itu ya sombong. Mungkin karena dia merasa paling kaya atau punya anak, merasa jadi apa, terus sombong. Perang nggak tahu menang, karena yang dinamakan menang itu bukan mengadu fisik. Misalnya kita ini nggak sholat, hayalah sholat. Bagaimana kalau dapatkan hayalah pala nanti kalau kita ini nggak sholat? Terus namanya Dharma Gati. Dharma itu cuman mengikuti, Gati itu
mengikuti orang yang nggak tahu apa-apa lah, itu cuma ikut-ikutan aja, seperti orang demo-demo itu cuma ikut-ikutan padahal nggak ngerti tujuannya apa, cuma ikut-ikutan mungkin cuman dapat nasi bungkus itu kalau orang-orang yang potongan cat mau gratis. Ya mudah diprovokasi lah ya. Dan mau kasih itu. Tapi golongannya bukan golongannya yang sifatnya itu perilaku yang kurang baik lah dari pandangan Islam, itu perilaku yang kurang baik. Kemudian wayangan kan apa dong? Masalah layar ya, layar dari sisi layar. Masalah layar wayang. Masalah wayang ini kan ada namanya geber. Geber itu kain yang digelar, itu artinya gemelarnya jagat raya ini. Oh, di wayang itu layarnya itu ya, Pak ya? Nanti kalau sudah selesai, maka layar itu akan digulung, artinya kiamat. Udah selesai pewayangannya. Jadi nanti sudah berapa ribu tahun manusia banyak bermasalah-permasalahan. Ini semua nanti akan mati, akan dimasukkan dalam kotak. Artinya masuk dalam kubur. Kalau sudah itu namanya terus kiamat. Kalau kiamat nanti kita dikumpulkan di alam mahsyar. Itu sudah orang sudah menjadi mayit semua, masuk kotak. Nanti kalau ditangkap lagi ya digelar lagi, yaitu antara surga dan neraka itu nanti. Masalah wayang. Jadi disyaratkan begini, kalau wayang itu dengan Tuhan, kalau dengan dalangnya kan dia nggak tahu, yaitu cuman posisi terbalik aja. Kalau dalangnya sebenarnya punya mata, dia tahu wayang, tapi wayangnya kan nggak tahu sama dalangnya. Juga sama dengan kita ini sebagai wayangnya, dalangnya ya Allah. Allah itu tahu dengan kita, tapi kita yang nggak tahu dengan Allah. Padahal Allah itu ada. Karena apa? Sifatnya gaib, nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Pantesan kalau di Al-Quran itu yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Yang pertama itu dengan yang gaib. Allah itu salah satu apa namanya Allah juga. Allah itu maha segala-galanya, maha suci, segala kesucian itu Allah yang paling maha suci. Itulah gambarannya itu masalah wayangan. Dan kalau namanya Pendowo itu pasti punya namanya Punokawan yang namanya Semar, Gareng, Petro, Bagong. Itu yang paling sering. Semar itu, kata Semar itu lek wong Jawa mengatakan kesengsem wis ora samar. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah ini kepencot, nggak ada keraguan sama sekali. Dan masuk dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Malah kalau Semar itu apabila dia itu mau mengucapkan sesuatu itu pasti diucapkan itu apa namanya, begegek ugek sadulito mel iku yang mengandung makna. Kalimatnya sama kalimatnya Semar. Kapan harus ngucap apa mesti begegek ugek sadulito mel. Maksudnya begegek itu anteng, tenang, ugek itu artinya goyah. Jadi sudah begegek sudah nggak akan goyah lagi. Sakdulit itu artinya saiti, artinya nggak akan goyah saiti itu. Tetap sekarang saya orang tauhid, sampai kiamat pun tetap orang tauhid. Allah Tuhanku, mulai dari lahir sampai mati besok, Allah itu Tuhanku. Jadi nggak akan bisa yang menggoyahkan lagi. Kalau orang yang digoyahkan dari kalimat tauhid ke pindah ke agama lain, itu karena nggak punya pegangan itu.
Semar ya. Semar. Kesem-sem. Badra naya naya badra ya nayantaka ya dudongan nang gunung. Badra iku rembulan, no iku padang ya cahya cahyane padang. Rembulan madangi jagat raya iku artinya jagat raya sing madangne atine menungso yaiku ngekeki sarana tuntunan nasihat iku saka ulama, saka kiai, saka guru, saka ustad, wae iku sing ngekeki sinar terang ning atine menungso. Dadi nek wong padang kuwi mau bisa bedakne antara sing bener sing salah. Bahasa yang tadi itu al ilmu nurun ya, ilmu cahaya ya. Cahaya. Jadi ulama dia menerang jadi. Ya, kuwi ulama kuwi Semar. Terus duwe anak iku senajan tomong anak angkat. Sebenarnya Petruk karo Gareng itu anak Gondoruwo tapi diasuh karo Semar. Gondoruwo. Biyen yo ganteng rupane tapi dirubah wujud kaya iku. Ane Petruk yo ngono kae, Petruk rupane Gareng kene. Kuwi teges ya anak sing nomor 1 jenenge Winala Gareng. Wi iku luweh nala ati Gareng tegese Gareng. Kuwi nggambarake wong kongkon gelem prihatin. Menggambarkan orang yang prihatin lah ya. Prihatin. Prihatine piye umpamane nek sedulur kesusahan kowe kudu melok prihatin, melok mesakne. Simpati, empati lah ya. Iya. Itu kalau lihat orang susah tuh harus simpati, gambarnya Gareng gitu ya. Siapapun yang merasa kesusahan, yang merasa membutuhkan ya ditolong. Terus dua anak jenenge Petruk. Petruk kantong bolong. Petruk wis katelah pitutura marang kawulamu sing urung weruh ben weruh, sing urung ngerti ben ngerti. Iku Petruk. Kantong bolong, kantong iku wadah bolong terus. Artinya wadah kaweruh lek wis oleh kaweruh bolongan artinya diwenehne karo kanca kancane utawa sapa ngkei piwulang lah artine ngkei piwulang. Dadi aja duwe ilmu dinggo dhewe, duwe rezeki nggo dhewe, duwe apa-apa nggo dhewe aja kabeh ditularne ning kanca-kanca ning sama sedulur. Kalau bahasa hadis khairunas anfahum linnas, jadi manfaat ilmu solia manusia lain. Ndak bagong kowe nek cara Jawane kebak padha jagong, bawor kebak padha awor artine ngumpul jamaah. Kuwi arep pengenane apa persatuan lah kerukunan. Lambang kerukunan berarti sebelum Bagong karo Bagong. Petruk. Sitae? Petruk, Gareng, Bagong. Bagong terakhir ya. Bagong menggambarkan Gareng kuwi. Gareng kuwi diwenehi cacat. Motone kera, sikile kencik, tangane cekot. Kuwi maksude kerakno matamu aja seneng lirak-lirik duweke wong liya. Itu apa? Jaga pandangan, jangan suka ngelirik punya orang lain lah. Terus tangan cekot seno tanganmu aja sok nyekel njupuk marang duweke liyan. Jangan ngambil hak orang lain lah. Sikil kencek artinya tegese ngati-ngati. Wong kali sikile jinjit sebelah, jadi itu namanya hati-hati. Mula wong gila kepengen selamat dunia akhirat, ngerti setiti lan ngati-hati. Itu wong pintar karo wong ngerti itu beda. Nek wong ngerti mesti walaupun nggak pintar ngerti, tapi nek wong pintar orang mesti ngerti. Wong pintar belum tentu paham, tapi kalau orang paham, walaupun dia nggak pintar banget pasti ngerti. Jadi antarane wayang bimau antara Bolo Kiwo karo Bolo Tengen, maka Al-Quran juga wis nerangne wis urung arah apa ayatnya bagian kanan dan bagian kiri itu sudah ada di situ.
Itu yang bagian bahasa Al-Quran berarti wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan bagian kanan, bagian kiri. Jangan ikuti bagian kiri. Walaupun katanya orang Islam tapi ikut bagian kiri besok jadi ahli neraka juga. Kenapa? Seperti Duryudana suatu penguasa tapi nggak mau nepati janji, maka mukanya itu dibikin hitam karena itu adalah penghuni neraka, bakal neraka. Hadisnya ya no gitu. Hadisnya ya no. Hadis tentang pemimpin yang zalim, ya, hakim yang tidak adil, ya kan. Pendeta turno ya pendeta palsu, gawenmu tukang adu-adu, wong bodoh ngaku pintar, sok kemintar. Adu domba lah ya. Rusuh suasana. Iya, menggai kacau suasana. Oh dia pintar, tapi kepintarannya untuk ngadu domba. Adu domba. Sing kuning wis sing dadi provokator. Saiki ya oke nih. Nah, dadi tukang provokator kuwi sing kuning, sing iku mambu, kuning iku bacil, badak. Karena kudu ngati-ngati saya zaman saiki ya. Bahkan ya kalangan para dan ulama juga harus ngati-ngati milih guru ya, Pak ya. Aja lali pegang sampai datangnya hari kiamat, sampai akhir hayat kita. Kalimat sodo harus dipegang terus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu senjata seluruh dunia yang paling ampuh, yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa kubur, siksa neraka. Itu hanya kalimat la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu berbeda dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat la ilaha illallah itu kita mengakui tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah kesaksian. Kita akan ditanya pertanggungan jawab nanti, walaupun itu kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kita umat muslim ini menjadi saksi semua, bukan hanya sekedar mengaku saja. Itulah pelajarannya, pelajaran dari pewayangan. Teman-teman sekalian kalau nonton wayang tahu lah kisahnya, tahu pelajarannya. Ya. Kalau kita ada jadi wayangan-wayangan yang dibuat oleh para wali itu juga bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi kembali saya sampaikan, ini pelajarannya. Kalau kita ingin mengambil sisi positifnya adalah mengambil bagaimana metode dakwah para wali, metode dakwah para wali yang begitu mudah diterima oleh masyarakat. Jadi kalau kita pengen dakwah kita itu diterima, jadi kita nggak bisa kaku dengan diri kita sendiri. Agama sudah punya garis syariat, agama sudah punya garis hukum, kita ikuti garis itu. Tapi cara menyampaikannya kepada umat, nah, tidak dengan menjatuhkan mereka, tidak dengan merendahkan mereka, atau tidak dengan menyalah-nyalahkan mereka. Kita beritahu mana yang betul. Nah, itulah cara dakwah para wali kita sehingga Islam mudah diterima, dan sekarang kita bisa menikmati Islam itu dengan penuh kedamaian, ketenangan. Jadi tentu Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat seluruh alam. Untuk seluruh alam itu Islam adalah rahmat. Jadi kalau Islam ini keras, Islam ini akan ada istilah radikal ya Pak ya. Islam radikal, Islam yang penuh dengan kebencian, Islam yang penuh sujud, itu bukan Islam. Itu oknum-oknum orang yang ada di dalam Islam yang ingin merusak citra Islam. Kalaupun kita memilih, tetap memilih ulama juga demikian. Carilah ulama kita ini yang betul-betul mereka mencerdaskan umat ya. Untuk yang memprovokasi, untuk bukan ulama yang suka menyudutkan, saling menjelekkan satu dengan yang lainnya, atau bahkan sampai naudzubillah kalau menyalah-nyalahkan. Itu pelajaran besar dari wayangan yang diwariskan oleh Wali Songo untuk semuanya. Kemudian bermanfaat, dan ini hanya sekedar sharing saja, saling berbagi, dan ada teman-teman yang belum tahu apa sih pelajaran dari wayangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.